Pada saat lu onboarding di perusahaan gua, ataupun menjadi perusahaan yang gue invest, atau jadi teman dekat gua kasih lagi 2 pemikiran soal hidup, tentang cara berpikir. Karena gue suka apapun itu dengan framework atau kerangka berpikir. Gue suka buat rumus dalam kehidupan. Karena ketika lu sudah biasa berpikir dengan kerangka ini, akhirnya masalah apapun lu bisa selesaikan dengan baik. Akhirnya lu tahu tujuannya apa. Akhirnya lu tahu harus ngapain. Akhirnya hidup lu jadi lebih enak, tentram, damai, sampai dapat kebijaksanaan. Di dalam kepala lu itu, semua masalah itu jadinya nggak muter-muter terus dengan masalah yang sama, ataupun kekhawatiran yang sama, ataupun anxiety yang sama. Terkadang soalnya diri lu sendiri yang buat akhirnya hidup lu itu kompleks. Padahal itu semua simple. Gue bilang simple, bukan mudah, tapi simple. Gue cari framework rangka cara berpikir ini melalui puluhan ribu jam dan ratusan buku luar negeri yang gue baca. Dan lu bisa dapetin itu dari nonton satu video doang. Karena memang gue mau rakyat Indonesia tuh maju. Atau at least orang yang bekerja sama dengan gue, mau karyawan, vendor, partner, semua mempunyai kerangka berpikir yang sama. Jadi kita bisa bareng untuk cari solusinya. Biar hidup kita makin kaya, makin banyak duit. Memang duit bukan segalanya, tapi 80% masalah itu pasti soal duit ujungnya. Yang pertama itu, what problem are we solving? Atau pertanyaannya apa? So, ketika ada tim gue ataupun founder yang ketemu gue, biasa kan dia cerita nih. Contoh, misalkan tim marketing datang, wah pak, si brand A bikin campaign marketing, terus kolaborasi dengan influencer, terus mereka buka toko banyak banget di mall-mall, lalu mereka bikin pameran di banyak tempat, terus mereka launching pakaian perempuan, terus mereka ada sepatu juga, lalu iklannya ada di mana-mana. Gue stop. Udah kepanjangan, ngalor ngidul. Langsung gue potong. Pertanyaannya apa? Biasa, apa ya? Saya juga bingung. Kasih info aja pak. Enggak. Pasti kamu ada suatu ide atau kekhawatiran. Makanya ngomong panjang lebar seperti itu. What problem are we solving? Ya pasti sales pak. Oke. Terus kalau sales 1 triliun pasti profit nggak? Enggak. Jadi what problem are we solving? Kenaikan profit atau laba bersih? Oke, terus kalau gitu, jika kita melakukan semua hal tersebut, kalau sales doang yang naik, tapi cost-nya bengkak, apakah menyelesaikan masalah utama? Enggak. Jadi, what problem are we solving? Profit. Oke, cara cost terendah sekarang tapi paling maksimal impact apa untuk naikin profit? FYP di TikTok, konten secara organik tanpa iklan. Then go do that. Ya kita solve masalah itu aja, nggak usah kemana-mana. Kalau kita FYP terus di TikTok secara organik terus-menerus, salesnya naik nggak? Naik, Pak. Profitnya naik nggak? Naik, karena hampir bisa dibilang nggak ada cost lagi. Gaji kamu naik nggak tahun depan? Naik. Kenapa? Profitnya naik. Nah, kalau salesnya yang naik doang, tapi costnya bengkak, terus nggak profit, gaji kamu naik nggak? Enggak. Dan kita solve that problem, yaitu FYP secara organik di TikTok. Noise yang lain lupakan semua. Contoh lain deh, temen gue di bidang F&B. Punya katakanlah restoran 10 cabang kecil-kecil. Tiba-tiba datang lalu ngomong, wah kayaknya gue harus mulai franchising nih restoran gue biar cabangnya banyak. Gue harus cari investor nih biar pertumbuhannya cepat. Biar cabangnya tambah banyak. Apa gue harus beli tanah ya biar gue gak usah sewa lagi. Apa gue harus cari partner ya yang lebih ngerti soal bisnis franchise. Apa gue buka brand baru aja ya. Kayaknya orang udah mulai bosen ya sama brand gue. Kan kalau gue buka brand baru doang tempatnya bisa sama. Tapi jadi satu tempat itu bisa 5 brand. Tapi punya gue semua stop gue bilang. What problem are we solving? Profit kan? Atau net free cash flow? Lu gak mau banyak-banyakan cabang doang kan? Lu juga gak mau gede-gedean restoran doang kan? Lu cuma butuh profit lebih dari yang sekarang. Kalau solusinya itu emang harus keluar cost sebanyak itu lagi. Buka cabang lagi. Emang harus investor. Kan investor lu juga bagi hasil lagi nanti. Emang kalau franchise gak akan ada masalah baru. Bakalan banyak yang rugi juga ujungnya. Kan lu cuma short term money aja kalau franchising itu. Habis itu 1 tahun kemudian franchise lu tuh pasti ngoceh kalau gak profit. Nama baik lu pasti rusak. Kalau gue kasih solusinya begini gimana? Cabang yang ada sekarang, salesnya masing-masing outlet tuh kan dia punya 10, naik 25% aja. Cuman 25%. Itu bakalan tambah profitnya lebih besar nggak dengan effort yang lebih sedikit nggak? Iya. Dan berarti what problem are we solving? Kita pikirin solusi itu. Setiap outlet nambah 25% sales. Karena ketika kita solve itu, masalah dan strategi lo yang lain kita nggak butuhin lagi kan? Iya. Biasanya ada banyak perdebatan dulu ABCD. Dulu kalau ini nggak bisa, ini nggak mungkin, kalau udah mentok, limiting belief yang orang tersebut punya secara tidak langsung.
Videonya bakalan kepanjangan lah kalau gue breakdown terlalu dalam. Tapi ujungnya jika orang tersebut sudah agree solusinya dalam menaikkan sales setiap outlet 25%, maka semua strategi yang bukan naikin sales setiap outlet 25% goes out of window, dibuang. Kita hanya fokus kepada satu solusi tersebut. Kita arahkan semua resources, tenaga pikiran hanya ke satu objektif tersebut. Jadi lebih terarah dan tahu jika problem itu solve, maka saya dapat X. Satu contoh terakhir lagi dah. Emang ini agak berat, jadi you bear with me. Tapi ini penting banget, makanya agak berat. Dia content creator nih. Subscribernya tuh jutaan di YouTube. Datang ke kantor gua. Apa gua harus buat videonya setiap hari ya sekarang? Atau gua harus mulai second channel ya tentang vlog? Atau gua harus mulai hire orang-orang film ya biar konten gua bagus? Atau gua harus bikin sensasi baru ya biar gua lebih viral lagi? Lu bilang stop. Lu mau apa? What problem are you solving? Ya gue mau duit lah. Ini cara gue dapet duit. AdSense. Banyakin traffic lagi. Logika aja. Makin banyak traffic kan makin banyak AdSense. Makin banyak uang kan. Makin banyak endorse. Makin banyak sponsor. No. Gue bilang. Tapi yang penting gue udah tahu dulu what problem are you solvingnya itu uang kan. Lu mau uang lebih. Ketika gue lihat dia punya funnel atau bisnis medianya. Bisnis modelnya. Dia tuh gak ada produknya. Lu tidak ada produknya, lu tidak ada back end funnelnya, lu nggak jualin subscriber lu sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalau gue breakdown mempersingkat waktu, bisnis tuh cuma 2, produk sama marketing. Marketing dia YouTube, channelnya dia. Kalau dinilai 1-10, marketingnya tuh udah 9. Sedangkan produknya itu kalau 1-10, produknya tuh 0. Ya of course lah, lu gak akan making money, lu tidak ada produknya. Dan ya udah, kalau beliefnya udah sama, we go do that. Kita buat produknya yang sesuai target audiensnya. Tapi produknya juga harus bermanfaat kepada subscribernya. So ini gue pakai di keseharian gue, di to-do list gue. Kalau udah topiknya kemana-mana, pasti ujungnya gue tanya, what problem are we solving? Karena ini ada satu kalimat bagus juga. A problem well defined is a problem half solved. Masalah yang sudah diungkapkan dengan kata-kata, apalagi udah diketik, itu udah setengah selesai. Masalahnya banyak dari kita tuh ngalor ngidul terus kemana-mana. Sedangkan kalau ditanya masalahnya apa, nggak bisa jawab. Dan dari sekarang, kalau ada suatu kegelisahan atau kekhawatiran, kita tanya diri kita, apa masalah yang mau gua selesaikan? Dari situ baru kita bisa reverse engineer solusinya. Karena pasti kebanyakan cuman mau cari uang dengan cara yang halal dengan jangka panjang tapi yang sustainable. Ya kadang bukan uang juga sih. Kadang lu mau status, kadang lu mau power, kadang lu mau dihormatin. Tapi setidaknya lu tahu dulu masalah apa yang mau lu selesaikan. What problem are we solving? Agak berat. Yang kedua lebih berat lagi. Tapi you bear with me karena ini penting. Pemikiran kedua ini adalah soal binary versus continuum. Continuum itu bahasa Indonesianya tuh spektrum. Tapi gue udah kebiasaan pakai continuum ketika ngejelasin ke orang. Kebanyakan orang itu maunya cepet. Jadinya langsung setiap masalah itu dia pakai cara pikir binary. Binary itu iya atau tidak. Gendut atau kurus. Kaya atau miskin. Sehat atau sakit. Bodoh atau pintar. Benar atau salah. Berhasil atau gagal. Adil atau tidak adil. Serakah atau tidak serakah. Sopan atau kurang ajar, langsung binary A atau B gitu. Padahal kebanyakan masalah itu semuanya ada spektrumnya, ada skalarnya, ada kontinuumnya dari 1 sampai 10. Seberapa gendut dia, seberapa miskin dia, seberapa kaya dia, seberapa bodoh dia, seberapa adil dia, seberapa jujur dia, ada 1 sampai 10-nya. Gua kasih contoh di pekerjaan profesional karena kebanyakan yang nonton ini adalah pengusaha sama profesional yang udah punya otak lebih. Misalkan gue punya office boy. Terus konteks gue itu menilai orang cuman bersih atau tidak bersih. Terus gue karena ada satu hal, misalkan filter air purifier gue gak dibersihin sama si OB gue. Karena dia lupa. Terus langsung gue bilang, wah lu sih gak bersih ya orangnya. Padahal dia masuk selalu on time, dia sapu pel ruangan sampai kinclong, dia rapihin meja, bangku, dia bersihin gue punya botol minum, dia bersihin gelas gue, dia rapihin kabel-kabel charger gue tiap pagi yang berantakan. Tisu gue selalu disiapin. Ruangan gue selalu udah dingin karena AC-nya udah dinyalain duluan. Papan tulis gue udah langsung selalu dibersihin. Toilet gue selalu wangi.
Masa langsung gue judge gara-gara satu hal doang, terus gue nilai OB tersebut, office boy ya, tidak bersih. Kalau lu di posisi OB tersebut, pasti sulit menerima penilaian tersebut. Karena dia udah berusaha semaksimal mungkin. Tapi gara-gara ada satu hal dan lu tidak bisa mengungkapkan kata-kata dengan baik. Dan karena otak lu binary terus, lu langsung bilang, lu sih gak bersih jadi OB. Sakit hati lah orang. Terus gimana solusinya? Gini, misalkan namanya Agus ya. Gus, kamu itu dari 1 sampai 10 udah 9,9 kebersihannya. Bagus banget. Tapi saya mau kamu jadi 10. Tinggal satu hal lagi. Biar dari 9,9 jadi 10. Apa tuh Pak? Air purifier saya tolong dibersihin ya tiap Senin pagi. Oh baik Pak. Tapi dia di otak dia kan gue udah dapat nilai 9,9 nih. Gimana biar gue dapat 10? Nilai gue tuh udah bagus. Gue kurang 0,1 lagi. Itu cara pikir kontinuum. Jangan just langsung A, B, A, B, A, B. Jangan gara-gara satu hal, lu langsung nilai orang tersebut jelek. Kalau memang dia nilainya 8, karena subjektivitas lu, misalkan dia lupa bersihin meja dan toilet lu. Tapi dia ngepel, nyapu, cuciin botol minum lu, gelas lu, buang sampah lu, rapin kabel lu. Ya udah, kasih nilai 8. Tapi jangan karena lu mikirnya binary, padahal cuma 2-3 hal aja, lu langsung judge dia, lu jorok ya. Padahal cuma gara-gara 2 hal. Nah itu cara berpikir binary. Harus berpikir continuum di semua hal. Contoh hal lain lagi. Mungkin lu content creator yang nonton gua. Terus di TikTok lu gagal. Ya kan lu selalu binary kan, nilainya pasti gua gagal atau gua berhasil. Padahal kalau lu mikirnya continuum itu seberapa lu gagal atau seberapa lu sukses. Mungkin lu buat konten view-nya cuma 300. Tapi itu lu nggak gagal. Lu buat konten efektivitasnya sekarang view-nya 300. Berarti sudah ada progres. Nggak 0, nggak 1, nggak 2, nggak 10 view. Berarti ada progres untuk ke 1000 view atau 3000 atau 30.000 view. Atau lu udah buat nih, misalnya lu masih konten creator-nya, lu udah buat 100 video. Tapi yang berhasil cuma 5 video. Berarti tingkat keberhasilan lu itu 5%. Berarti udah ada angka 5%. Yuk gimana bulan depan biar jadi 8%. Ada progresnya. Lu nggak 0-0 banget. Nggak gagal total. Lu nggak telur bebek. Ketika lu mikirnya continuum terus. Akhirnya itu ada harapan. Ada penilaian. Walaupun keberhasilannya masih kecil. Lu nggak gagal. Misal contoh lain nih. Orang bilang gue gak ngerti investasi. Binary kan. Bukan ngerti atau gak ngerti. Tapi seberapa lu ngerti investasi. Lu ngerti deposito gak? Nah kalau lu udah ngerti deposito. Ya udah itu lu udah ngerti investasi kan. Prosesnya 1/10. Lu ngerti reksadana pasar uang gak? Ngerti. Oh misalkan lu ngerti ini. Oh ya udah lu udah 2/10. Oh tapi lu saham lu belum ngerti. Kripto lu belum ngerti. Bitcoin lu belum ngerti. Ya udah gak apa-apa. Tapi lu udah ngerti investasi sebenarnya. Tapi cuma 2/10. Tapi kalau lu bilang yang gak ngerti investasi. Di otak gue itu lu bener-bener nabung aja gak tahu caranya. Karena nabung itu kan termasuk turunan dari investasi. Atau lu bilang misalkan contoh lain lagi. Gue gak ngerti komputer. Berarti lu gak bisa ngerti komputer. Lu gak bisa nyalain komputer. Lu gak bisa buka browser. Oh ternyata lu sebenarnya tuh bisa Microsoft Office. Bisa buka browser. Bisa Google Sheet. Bisa ngeprint. Bisa ngetik. Ternyata definisi lu gak ngerti komputer. Itu ternyata lu gak bisa coding. Ya udah ternyata coding. Bukan gua gak ngerti komputer. 0 jadinya kan kalau nggak ngerti. Continuum itu sesuatu yang berkelanjutan, bukan hitam putih plek langsung. Continuum juga menyelesaikan semua perdebatan di lingkungan kerja karena ada skalarnya. Kadang subjektif tapi nggak apa-apa. Yang penting ada skalarnya dari 1 sampai 10. Continuum ini juga memberikan harapan kepada semua orang termasuk diri lu. Bahkan semua yang lu kerjakan itu pasti ada progresnya. Gue bahas kurikulum kayak gini nih bisa 3 jam sendiri. Dengan study case banyak hal ya saya ke tim gue atau ke founder orang lain. Tapi karena keterbatasan waktu di YouTube, gue jelasin sesingkat mungkin sebisa kemampuan gue saat ini. Kalau lu gak ngerti sekarang gak apa-apa. Nah tapi bukannya lu ngerti atau tidak ngerti, tapi lu seberapa ngerti kan. Mungkin tadinya 0,
Tapi karena hari ini udah nonton, lu jadi 3/10 ngertinya. Udah ada progres. Yang tadinya 0 jadi 3. Seiring berjalannya waktu, seiring pengalaman lu bekerja, seiring kebijaksanaan lu dapet, pasti suatu saat lu ngerti, makin ngerti maksud video gue di sini. Karena susah memang kalau kasih tahu teori doang tanpa praktek. Semoga membantu, dan ini cara pikir gue yang selalu gue gunakan setiap hari. Karena kalau bahasa kita bisa presisi seperti ini, berarti cara pikir di otak kita juga nanti bisa presisi. Ketika otak kita sudah presisi, kita akan bisa tanya pertanyaan yang benar. Ketika kita bisa tanya pertanyaan yang benar, maka kita juga dapat jawaban yang benar. Ketika kita dapat jawaban yang benar, maka kita akan dapat hidup yang kita mau. Kalau lu suka video gue yang ini, pasti lu juga suka video gue tentang cara mengganti satu kata doang dalam satu kalimat, tapi bisa merubah hidup lu jadi lebih baik dan bisa melakukan segala hal. Dan gimana ketika dulu gue diketawain soal mindset lah gue dibilangin, keset lah gue dibilangin, beset lah. Tapi ternyata itu yang merubah hidup gue. Videonya di sini udah gue siapin, langsung klik aja.